berjalannya waktu, terus Sampokong mulai dikenal di masyarakat kan. Waktu itu kan kelenteng kan kalau untuk masyarakat Indonesia kan belum ya. Apalagi pengesahannya dari Konghucu ini masuknya kan itu eranya Pak Gus Dur ya. Waktu itu kan belum toh. Makanya kan kelenteng belum begitu dikenal di masyarakat Indonesia kan belum begitu, bukan tidak dikenal ya, belum begitu dikenal. Makanya itu terus didirikan buat wisata, ternyata banyak responnya. Kalau sudut pandang saya ya, kalau untuk Chinese yang etnisnya Chinese ya, Chinese-nya itu karena agamanya Konghucu, mungkin kan di sininya kan karena ibadah ya, kan gitu. Tapi kalau yang lain kan karena pengen tahu sejarah dan memang tahu nih bedanya kayak apa ya, bangunannya kayak apa kan, yang gitu kan, pengen tahu sejarahnya yang historinya kayak gimana kan gitu. Perkembangan Sampokong dari awal itu memang tidak lepas dari sejarah Laksamana Cheng Ho itu pernah singgah di Pantai Simungan. Di sini dulunya itu kan Pantai Simungan, di mana waktu itu Wang Jinghong, nakoda kapalnya Cheng Ho itu jatuh sakit. Kemudian Laksamana Cheng Ho mendarat di Pantai Simungan untuk mengobati sang nahkoda kapal yang bernama Wang Jinghong. Itu di tahun 1400-an, 1416. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya itu setelah Wang Jinghong diobati di pantai sini, Pantai Simungan, kemudian Laksamana Cheng Ho itu melanjutkan perjalanan untuk mengarungi lautan sampai ke Afrika, kemudian sampai ke Arab. Nahkoda kapal Wang Jinghong itu tidak ikut melanjutkan perjalanan, kemudian singgah di Pantai Simungan sini, kemudian membuat arca atau patung untuk menghormati Laksamana Cheng Ho. Kemudian lambat laun gua itu kemudian dibuatlah sebuah kelenteng, di mana kelenteng itu untuk menghormati jasa-jasa Laksamana Cheng Ho. Sekitar 1965 itu dibuatlah sebuah yayasan yang namanya Yayasan Kelenteng Agung Sampokong. Sekitar tahun 2000-an karena tempat ini adalah dekat sungai, ada banjir bandang, kemudian ada sebuah musibah yang dimana itu banjir itu kemudian dipugar, dibangun ulang tahun 2002 sampai 2005 itu menjadi kelenteng yang megah seperti ini. Kemudian untuk wisata Sampokong sendiri, dulunya kan yayasan, hanya yayasan. Kemudian kita ada kerjasama dengan Pemkot Semarang, dibuatlah sebuah wisata. Itu sekitar tahun 2016-an. Kita bergabung di sini, ada staf PT, di mana staf PT itu untuk mengelola wisata Kelenteng Sampokong. Kurangnya karena dia pindah alur aja sebenarnya. Oke. Ya untuk generasi sekarang kebanyakan itu masuk ke dari Kristiani. Gitu. Jadi untuk yang melestarikan budayanya dari Konghucu itu ya ada, cuman nggak terlalu banyak, gitu aja sih. Cuma masih, walaupun dia memeluk agama Kristiani juga masih kesini menghormati. Kalau kedepannya untuk generasi muda ya, kita ada teman-teman dari ini sih, dari teman-teman magang, itu kan muda-muda itu. Nah, itu kita biasanya ada sekolahan biasanya itu ada SMK Negeri 2 Semarang kayak gitu. Mereka menitipkan anaknya untuk magang di sini seperti itu. Nah, itu kan ada mulai dari dulu dari kaum Gen Z, milenial, dari
mana itu semuanya kita terima. Nah, dari itu pun dari generasi-generasi muda kita bisa tahu ini tuh wisata yang memang harus dilestarikan untuk generasi-generasi berikutnya seperti itu. Jadi ya kalau untuk generasi muda berikutnya ya pengennya kita ya bisa melestarikan tempat ini sebagai wisata sejarah seperti itu. Ada sebuah event tahunan itu namanya Arak-arakan Cengho, itu pasti tiap tahun ada. Itu kegiatan tersebut untuk mengenang atau menghormati bahwa Laksamana Cengho itu pernah singgah di sini. Jadi itu kegiatannya ada arak-arakan dari kelenteng Taikaksi sana, kelenteng Juar sampai diarak ke sini. Tiap tahun arcanya itu diarak ke sini ditemukan dengan aslinya. Kalau kita pastinya tempat bersejarah ya. Jadi kalau untuk event kita itu untuk sekarang masih jarang-jarang sih. Belum terlalu seperti tahun 2018, 2019 itu event 1 bulan itu ada 1 bulan ada 4 kali, 5 kali seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini mungkin kita masih di pengunjung yang ingin wisata ke tempat kami. Dulu itu memang rame di sini, ada selamatan, Jumat Kliwon, itu juga membuat Sambokong itu rame. Event-event ya seperti gathering dari perusahaan-perusahaan, kemudian ada konser, sampai kemarin dari Gubernur Jawa Tengah yang mengusulkan untuk ada konser internasional seperti Westlife pernah konser di sini. Itu ya kita tidak lepas dari dukungan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Ya kalau untuk mengganggu sih karena kita mengikuti budaya sekarang udah menyatu dengan adanya konser atau budaya, kita hanya bisa memahami aja untuk memahami aja gitu posisinya. Kalau sekarang sih kita posisinya untuk konser kebanyakan kan malam. Sekarang kita bersyukurnya untuk orang ibadah itu sampai jam 8. Jadi kalau konser malam orang ibadah udah berhenti tidak ibadah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau konsernya pas malam, ya kita nggak mengganggu, dipersilakan aja karena udah tutup juga. Cuman kalau pas lagi siang, wajar 1-2 orang yang namanya orang tuh sifatnya masing-masing. Ada yang oke, nggak apa-apa. Ada yang sedikit kurang fokus ya Pak, ibadahnya ada musik terlalu kencang. Gitu. Kegiatan konser ataupun gathering itu tidak di dalam tempat ibadah. Jadi kegiatan-kegiatan itu di luar atau hanya di area halaman. Konser dan sebagainya pun tidak semua kita terima ya. Jadi hanya konser-konser yang sopan, yang pantas lah kalau itu diselenggarakan di area tempat ibadah seperti itu.